Komentar orang Jepang atas reaksi pendukung timnas Indonesia yang sebagian besar pemainnya keturunan Belanda. Berikut ini komentarnya. Sejarah Jepang menggunakan atlet naturalisasi Brasil. Pada dasarnya ada satu pemain di setiap generasi, dan Ramos serta Lobisu belum pernah bermain bersama di tim nasional. Satu-satunya hal yang terjadi di masa awal SIM Jepang adalah adanya dua penguasa tiga ibu kota dan Torio. Berbeda dengan Indonesia, Jepang tidak pernah mengisi starting lineup dengan sebagian besar pemain naturalisasi. Timnas Jepang saat ini akan kesulitan menghadapi timnas Belanda sesungguhnya. Ide bagus dalam jangka pendek, ide buruk dalam jangka panjang. Alangkah baiknya jika atlet naturalisasi bisa mewariskan keahliannya kepada masyarakat Indonesia, sehingga kualitas atlet pribumi pun akan meningkat. Indonesia belum terkalahkan, namun mereka juga belum pernah menang. Pengambilan keputusan dilakukan oleh orang yang berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia dan oleh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia harus memutuskan apakah ada kehormatan mewakili Indonesia. Sebagai orang Jepang, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Cukup dihancurkan musuh di depan Anda. Kalaupun dinaturalisasi, dia akan tetap menjadi pemain di level tentara Eropa kedua atau ketiga, bukan? Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Pada awalnya Jepang memiliki pemain-pemain besar dari luar negeri yang mengikuti liga dan juga menggunakan pemain naturalisasi. Namun pada akhirnya mereka tidak mengandalkan hal tersebut dan malah memperkuat timnya melalui pengembangan jangka panjang. Kalaupun hanya mengandalkan pemain naturalisasi, akan sia-sia jika mengabaikan perkembangannya. Jepang bertujuan untuk memenangkan Piala Dunia, jadi tidak masalah negara mana yang diwakilinya, saya hanya harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan di depan saya. Sebenarnya bukan perwakilan Indonesia, perwakilan Belanda bagian 2HH. Ini hanya bersifat sementara, jadi tidak ada gunanya mengembangkan pemain dalam negeri pada saat yang bersamaan. Jalan yang diambil masing-masing negara terserah mereka, jadi lakukan apapun yang Anda suka. Bagi Jepang, akan menjadi pertandingan yang bagus jika memainkan sepak bola gaya Eropa. Namun, beberapa supporter Indonesia yang merujuk pada Ayane dan Kokubo dan mengatakan hal-hal seperti Jepang terlalu, sangatlah menjengkelkan. Keadaannya berbeda ketika merekrut pemain setengah Jepang yang dibesarkan di Jepang dan pemain yang dibesarkan di Eropa berdasarkan asal-usul mereka, dan jumlah pemainnya juga berbeda pada awalnya. Sejujurnya, grup Eropa Jepang bermain melawan pemain yang levelnya lebih tinggi dari grup naturalisasi Indonesia ini setiap minggunya, jadi menurut saya itu tidak akan menjadi masalah. Selama tidak melanggar aturan, tidak masalah. Ketika sepak bola menjadi lebih populer, itu wajar. Dalam beberapa dekade mendatang, jumlah pemain kompetitif akan semakin meningkat dan semakin kuat. Saya kira demikian. Jika dia berakar di Indonesia, bawa dia ke kualifikasi Asia lebih awal. Penting untuk berada di tempat di mana tim nasional bisa bersaing di level tinggi. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, Anda tidak akan pernah bisa maju. Dan karena itu tidak melanggar aturan, saya pikir sebaiknya Anda terus melakukannya. Meski asal-usulnya ada di Indonesia, namun memiliki begitu banyak pemain naturalisasi tidak akan membantu perkembangan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Tapi dari sudut pandang Jepang, bisa bermain melawan tim Eropa di Asia menurut saya adalah cerita yang bagus, bukan yang buruk. Sayang sekali bagi para pemain yang selama ini memainkan posisi tersebut. Mungkin mau bagaimana lagi karena yang lebih kuatlah yang akan menang. Saya merasa kasihan. Jika Jepang melakukan hal yang sama 30 tahun yang lalu, akankah mereka memiliki tim nasional Jepang sekuat yang mereka miliki saat ini? Saya tidak berpikir apa-apa karena ini tentang negara lain, tapi sebagai orang yang sudah lama menonton sepak bola, menurut saya sebenarnya tidak apa-apa. Tidak ada negara yang mampu membuahkan hasil. Ini bukanlah sesuatu yang harus dikatakan oleh negara lain. Peningkatan yang terjadi di Asia sangat disambut baik, antusiasme terhadap sepak bola sepertinya sangat besar, dan sepertinya masyarakat Jepang juga ikut serta dalam liga domestik. Mereka berusaha menyamakan pemain setengah Jepang yang besar di Jepang dengan pemain naturalisasi yang besar di luar negeri dan nenek moyangnya orang Indonesia, dan menurut saya mereka berusaha membela diri. Jamaika, Turki, Amerika Serikat, tim nasional Afrika. Merupakan hal yang lumrah di seluruh dunia untuk memiliki banyak pemain kelahiran asing pada masa transisi ketika liga sepak bola negara asalnya belum berjalan sesuai rencana. Namun sangat disayangkan ada komentar yang meremehkan Indonesia. Pemain Jepang di Liga Indonesia cukup banyak, dan inilah saatnya mereka berusaha semaksimal mungkin untuk berkembang. Indonesia mungkin bermain sesuai aturan dan itu adalah strategi yang mereka pilih untuk menang. Jadi menurut saya tidak apa-apa bagi kita dari negara lain untuk mengacaukan situasi rasial di tim lain. Saya rasa hal ini tidak bisa diremehkan, namun menurut saya Jepang bisa menang jika mereka mengambil tindakan yang memadai. Mungkin lebih baik dibandingkan timnas Prancis yang terdiri dari pemain-pemain yang tidak memiliki darah Prancis di nadinya.
Jepang tidak perlu mengatakan sesuatu secara khusus, bukan? Jika Anda tidak merasa malu melakukan hal seperti ini, menurut saya tidak apa-apa. Saya berharap pendekatan ini akan membawa masa depan yang lebih baik bagi Liga Domestik Indonesia dan para pemain Indonesia. Indonesia punya kiper yang bagus, ada banyak pemain muda yang dinaturalisasi, jadi tergantung pelatihnya mereka akan berkembang, tapi saat ini masih jauh. Boleh saja jika pemain naturalisasi ini membantu kemajuan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang, namun jika berakhir dengan sekarang kita lebih kuat. Menyenangkan rasanya menyaksikan tim-tim Asia lainnya berjuang melawan Indonesia. Tidak ada hubungannya, tapi sepertinya Iga Sapi Stamina taruh bendera Indonesia. Jika hal ini dapat mendorong lebih banyak anak-anak yang ingin menjadi pemain sepak bola di Indonesia, hal ini mungkin akan mempunyai arti dalam jangka panjang. Itulah sejumlah komentar dari orang Jepang atas pemain campuran Indonesia-Belanda. Gimana pendapat kalian? Silakan komen.